Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 3 tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan juga hasad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mahira Jalfah Indonesia dari kelas 12-8. Jadi saya akan memperbaiki nilai kelas 10 saya. Yang pertama saya akan menjelaskan hidup berfoya-foya itu apa. Jadi hidup berfoya-foya itu gaya hidup bersenang-senang atau menghibur diri gitu. Nah, jadi harta itu merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jadi jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Dan sebaliknya, jika harta digunakan secara salah, jadi entar akan celaka gitu kepada pemiliknya. Bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya. Dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam pun melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut israf ataupun tazbir yang berarti boros. Dan sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Menghindari sifat hidup berfoya-foya ini ada dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi wa'atizal qurba haqqu wal miskina wabnas sabili wala tubazir tazbiro. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dan juga ada ayat 27, innal mubbazirona kanu ihwan nasyisayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh perilaku isra dan tazbir. Yang pertama ada sifat perilaku isra dan tazbir dalam mengambil makanan ataupun minuman. Misalkan seseorang itu datang ke acara dan juga mengambil makanan yang sangat banyak karena dia takut kehabisan makanan. Jadi kayak makanannya itu akhirnya nggak kemakan gitu, terus kayak kebuang gitu, dan itu gak boleh. Nah, yang kedua ada dalam berbicara. Jadi orang ini tuh ngomong yang gak penting dan juga tidak perlu, baik di kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial. Jadi orang ini tuh kayak beli kuota hanya untuk searching ataupun kayak chatan yang gak perlu. Nah, selanjutnya ada dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Jadi kita tuh terlalu ngejar duniawi dan juga akhirnya melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki dan juga pamer. Jadi kita tuh gak boleh kayak misalkan orang lain beli apa atau orang lain mencapai kayak apa yang dia maunya, terus kita tuh iri gitu, gak boleh. Ataupun kalau misalkan kita membeli sesuatu barang, kayak kita tuh gak boleh pamer gitu. Terus yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Jadi pengeluaran hartanya tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan juga hawa nafsu. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi kekhawatiran berlebihan atau kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama itu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Misalkan kan ada kayak primer, sekunder, dan tersier. Jadi mana yang lebih prioritas dan itu dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua ada membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Karena kalau misalkan kita bersedekah itu kita tuh kayak lebih ada rasa empati dan juga mempererat hubungan warga masyarakat dan juga menambah tabungan akhirat. Yang ketiga ada bergaya hidup sederhana. Jadi kita tuh nggak boleh kayak hedon gitu. Terus yang keempat ada selalu bersyukur. Yang kelima bertindak selektif dan juga terencana. Yang keenam bersikap rendah hati. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin gimana caranya menghindari sifat ria dan juga sum'ah.
Nah, sum'ah itu secara istilah jadi memberitahukan atau mendengarkan, dan riya itu artinya menampakkan atau memperlihatkan. Jadi contohnya sum'ah dan riya itu jadi kayak kalau misalkan kita tuh berbagi kepada orang, terus kita tuh kayak pengen dipuji gitu dan pengen dilihat, pengen didengar, jadi kayak kelihatan kosakan kitanya itu kayak memberi orang tersebut gitu biar dipuji gitu. Nah, riya dan sum'ah juga merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Karena sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari sifat riya dan juga sum'ah. Jadi yang pertama meluruskan niat. Jadi semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima amal tersebut. Sebaliknya, apabila ada keinginan agar dipuji kayak tadi yang sum'ah sama riya, itu maka akan sia-sia gitu sedekahnya. Nah, yang kedua ada menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kebanyakan manusia itu sering mendapatkan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kayak lupa gitu. Nah, terus mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh mereka adalah hasil kerja kerasnya. Jadi, anggapan seperti inilah yang memicu sifat riya dan sum'ah atau sombong. Padahal semua itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu merupakan makhluk paling lemah dan penuh keterbatasan. Jadi gak mungkin kalau misalkan kita gak minta pertolongan kepada Allah. Terus yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Karena pada setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima ada memperbanyak ingat kematian. Jadi kita tuh biar enggak terlalu ngejar duniawi. Jadi kita juga harus ngejar akhirat juga. Jadi harus seimbang. Nah, yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Jadi kayak kita tuh harus hidup sederhana tuh supaya nggak poya-poya, karena kan Allah itu gak suka sama seseorang yang hidupnya berpoya-poya. Ada menghindari sifat tadabur. Tadabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih baik daripada orang lain. Tadabur juga adalah penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kelebihan dirinya di hadapan orang lain. Terus juga di sini ada sifat takabur akan terdampak negatif bagi kehidupan seorang. Yang pertama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kedua dibenci oleh masyarakat, yang ketiga mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, yang keempat mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, yang kelima dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.